Yang kami lanjutkan ya. Jadi kami dapat 3 poin ketidaksahan dari awal kasus yang tadi saya umpamakan tadi, mulai dari proses penangkapan tidak adanya prosedur yang dilalui ya, dari penyelidikan sampai penyidikan, maka itu harus dianggap tidak sah, menyalahi hukum acara pidana. Kemudian yang kedua, yang tidak sah peristiwa yang saya umpamakan tadi menurut ahli secara hukum adalah karena keterangan yang didapatkan adalah hasil dari suatu tindakan kekerasan. Hasil yang ketiga yang ahli sampaikan bahwa harusnya prosedur itu dianggap tidak sah oleh karena para tersangka saat itu tidak didampingi oleh PH, kuasa hukum. Saya ingin tanyakan kepada ahli bahwa ada yang mengatakan yang dipersoalkan tadi tentang penyelidikan, penyidikan, kekerasan, penganiayaan tanpa didampingi PH itu kalau bukan ranah dari hukum acara PK, tapi itu adalah ranah hukum acara pra-peradilan. Bagaimana pandangan ahli terhadap hal itu? Mohon izin yang mulia, saya akan membatasi namanya pra pasti sebelum. Tapi PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Namanya juga luar biasa. Kalau kita bicara luar biasa, dalam PK saya mengilustrasikan itu adalah satu produk putusan yang udah seperti gedungnya ada berdiri di situ. Sudah ada bangunan. Dam, masuklah permohonan PK, itu sama dengan mencoba meruntuhkan dari bawah konstruksinya, dicari. Karena dia adalah upaya hukum yang luar biasa. Kenapa? Karena ada penetapan atau penjatuhan pidana yang sudah diletakkan pada dia. Dan orang itu merasa ada ketidakadilan di situ. Entah itu salah mengadili, salah menghukum dan segala macam. Maka dia akan diurai lah kalau ini adalah permohonan PK. Kalau Prapit tentu kita mengacu pada pasal 1, ya kan, angka 10, pasal 77, putusan MK 21 itu udah limitatif tentang penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka, sah tidak sahnya penahanan dan segala macam. Itu dosis di awal. Tapi kalau PK itu adalah dosis yang hanya dipunyai oleh terpidana. Kenapa? Bisa saja aparat penegak hukum keliru, kita salah. Sehingga apa? Negara untuk menyampaikan tanggung jawab negara itu dia bilang, ini saya kasih obat. Ini obat paten kamu jika suatu ketika kami salah. Kalau polisi salah, kalau jaksa salah, hakim salah. Nih sebagai wujud tanggung jawab negara kami lalai. Teng! Dikasihlah yang disebut dengan wadah PK. Jadi PK adalah mengkonstruksi kembali atau merekonstruksi. Dia mulai dari bawah fondasi bangunan tadi. Termasuklah ini lagi-lagi pendapat saya. Kita boleh berbeda untuk ini. Itu loh. Tapi kalau kita menyebutnya adalah upaya hukum luar biasa. Baik ahli, kenapa kami tanyakan di dalam umpama peristiwa yang terjadi 2016 yang tadi saya sampaikan kepada ahli, ada yang berpendapat bahwa semua yang kami permasalahkan tentang prosedur penyidikan, penangkapan dan yang lain, kekerasan yang didapatkan oleh mereka tanpa didampingi PH, itu sudah ditempuh oleh para tersangka atau pemohon tersangka ya saat itu ya, dalam pra-peradilan. Dalam kenyataannya pra-peradilan yang saat itu 2016 dilakukan itu belum menyentuh kepada pokok perkara, karena begitu mau masuk pokok perkara ke materi Prapit, maka pokok perkara dari peristiwa itu sudah berjalan, maka Prapit itu sudah gugur dengan sendirinya, artinya belum disentuh. Apalagi keterangan ahli tadi mengatakan bahwa kalau kami bisa membuktikan bahwa itu tidak dipertimbangkan sama sekali adanya prosedur yang salah waktu tahun 2016 terhadap penangkapan, proses mereka tidak sesuai dengan KUHAP, kekerasan yang saat itu tidak masuk dalam pertimbangan keputusan, dan juga kami dapat membuktikan mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat itu, baru di persidangan mereka didampingi oleh penasihat hukum. Ya, menurut ahli sekali lagi kami perlu penegasan bahwa itu dapat kami perjuangkan lewat peradilan PK. Ya, tadi upaya luar biasa, dia mengkonstruksi dari pondasi sampai ujung.
Karena orang itu sudah ada gedungnya, orang itu sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap oleh negara. Maka dia merekonstruksi kembali dari bawah. Oke, supaya tercatat ahli, saya hanya untuk menegaskan supaya tercatat di dalam persidangan. Kalau itu semua terjadi ahli, ada istilah peradilan sesat, menurut ahli apakah cocok disematkan terhadap proses, terhadap semua prosedur yang tadi saya sampaikan tadi, mulai dari penangkapan, ada kekerasan tanpa didampingi PH, barang bukti yang tidak dihadirkan, tidak ada olah TKP, dan sangat minim sama sekali. Menurut ahli, apakah dengan istilah yang berkembang ada istilah peradilan sesat? Menurut ahli bagaimana? Mohon izin yang mulia, tentu kalau itu terjadi, kejadian-kejadian tersebut, sebenarnya kan peradilan sesat itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama, sesat terhadap fakta, dan kedua, sesat terhadap penerapan hukum atau pasal apa yang dikenakan. Kalau orang minum katakanlah kopi dibilang air putih, berarti kan sudah ada kesesatan fakta. Dari awal berarti, by design. Saya tidak kesana dulu nih, kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang katakanlah mengungkapkan kejadian yang tidak sebenarnya. Catatan saya. Yang dibungkus oleh alat bukti di persidangan seolah-olah sebenarnya. Maka selanjutnya hakim mengambil hal tersebut menjadi pertimbangannya dan meneruskan dalam putusannya. Maka terhadap pengungkapan kejadian yang tidak sebenarnya, fakta yang dibungkus tadi, itu adalah peradilan sesat. Kalau penerapan norma tentu pasti pasal-pasal yang dikenakan adalah itu tadi mengacu pada 197. Kalau itu dapat, ya saya bisa sebut itu adalah peradilan sesat. Dibungkus seolah-olah alat bukti itulah yang paling benar. Dibungkus seolah-olah itulah yang terjadi. Dan akhirnya itu diambil oleh hakim dalam pertimbangannya. Dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Namanya juga peradilan, makanya dari bawah disebutlah dia adalah peradilan sesat. Ahli, saya tertarik dengan istilah peradilan sesat yang ahli sudah sampaikan. Sebelum ahli kami minta penegasan tentang peradilan sesat tadi, kami ingin ungkapkan beberapa hal yang mungkin akan menjadi catatan di dalam persidangan hari ini. Bahwa di dalam andaian peristiwa yang kami ungkapkan tadi, banyak sekali hal yang kami temukan dari awal. Selain prosedur penyidikan mulai dari penangkapan, ada dugaan kekerasan dan juga tanpa didampingi PH. Kemudian ada pelaku utama yang tidak tertangkap sampai hari ini, padahal didakwa mereka ini bersama-sama melakukan satu tindakan pembunuhan berencana 340 ya. Lalu di dalam persidangan ini juga terungkap ada beberapa hal yang sangat krusial ya, seperti barang bukti yang dihadirkan di dalam putusan pengadilan tinggi. Ini ada di saya nomor 192 PIT yang kami jadikan dasar untuk kami PK. Ini ada uraian-uraian peristiwa kejadian ya dari halaman 3 ya, itu ada peran Rivaldi yang kami sudah konfirm kepada pemohon PK, dalam hal ini Sudirman, dia tidak kenal ya, padahal di dakwaan dia disampaikan bahwa dia bersama-sama nongkrong di warung Bu Nining. Lalu di dalam halaman 4 kami lihat itu ada nama Andi Dani Peggy ya alias Perong yang melempari korban dan menggunakan batu lalu yang memukuli korban ya. Di dalam dakwaannya ada menusuk korban memakai bambu, samurai panjang, samurai pendek ya. Ini halaman 4 di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi ya. Kami ingin tanya kepada ahli, dari sekian banyak yang kami dapat janggal ya, kami sampaikan beberapa hal saja. Terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa samurai panjang dan pendek, tetapi ketika di persidangan hanya dihadirkan sebuah pisau berupa mandau. Satu. Yang kedua, bambu yang diduga untuk memukul korban, korban ya saat itu, ya. Informasinya kemarin terkonfirm lewat persidangan PK ini adalah bahwa itu baru dipotong 4 hari sesudah kejadian. Begitupun batu, begitupun
uh, alat bukti yang lain, belum lagi motor yang berbeda-beda, kemudian kelainan ada usia Sudirman di dalam dakwaan itu usia 17 tahun, padahal dia seharusnya 21 tahun, ya. Kemudian lagi banyak yang tidak berkesesuaian. Menurut ahli, dirangkai tadi peristiwa dihubungkan dengan peradilan sesat, ya, yang tadi dengan barang bukti yang kacau antara rangkaian peristiwa yang dilakukan bersama-sama, sedangkan itu tidak bisa lagi satu rangkaian yang sama, oleh karena DPO Andi, Dani, Peggy itu sampai hari ini belum ditemukan. Kemudian dapat fakta mereka saling tidak kenal. Ya. Dari yang tadi saya sampaikan, intinya menurut ahli, apakah ahli punya kesimpulan bahwa peradilan yang demikian itu termasuk yang tadi yang di atas itu adalah peradilan yang sesat? Mohon izin yang mulia, jika kita lihat rangkaian-rangkaian tersebut tadi, jelas tampak dong spektrumnya. Rangkaian-rangkaian tadi dari awal pintu masuknya, dari prosedur sampai langsung tadi alat-alat bukti yang diterangkan baru diada-adakan. Nah, kalau bahasa saya tadi seolah-olah. Tentu patutlah dikatakan. Kenapa hal ini biasa terjadi? Biasanya ada oknum yang mungkin tidak tepat dalam melakukan tindakan. Oleh institusinya seolah-olah juga dibenarkan dan dilazimkan. Akhirnya dikemaslah seolah-olah menjadi satu produk putusan. Habislah kematian riwayat orang secara keperdataannya. Padahal kalau kita mengacu itu terbukti bersalah meyakinkan, terbukti secara bersalah meyakinkan. Kalimat itu dipastikan oleh undang-undang. Ya kalau tadi sudah ada barang bukti yang dikemas baru diambil, baru dicari, ya berarti hilang dong makna daripada penyelidikan dan penyidikan tadi. Karena di situ udah runtuh, udah pasti runtuh dong selanjutnya pada bangunan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, termasuk bangunan yang dibangun dalam putusan hakim. Terima kasih ahli. Dua pertanyaan terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh Bang Ruli Panggabean. Kesaksian yang dibawa sumpah, baik itu saksi, baik itu tersangka, di pengadilan negeri tahun 2016, lalu saat itu mereka dibawa sumpah mengatakan yang tidak sebenarnya. Lalu saat sekarang di 2024 mereka juga dibawa sumpah menyampaikan hal yang benar dengan mencabut keterangan di bawah sumpah di pengadilan negeri 2016 yang lalu. Menurut ahli, apakah kekuatan keterangan mereka di bawah sumpah di pengadilan peninjauan kembali ini mempunyai nilai yang sama, mana yang bisa dipegang dengan, karena keterangan yang disampaikan di PK ini dia katakan yang sebenarnya dan dia mencabut yang lama. Keterangan yang di PK di bawah sumpah ini adalah lebih berkesesuaian dengan alat bukti lain, berkesesuaian dengan keterangan saksi lain dibanding dengan keterangan mereka di BAP atau di keterangan pengadilan negeri 2016 yang lalu yang juga di bawah sumpah. Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tentu apapun yang tervalidasi terakhir sepanjang ada alasan, ada reason yang memang disampaikan, yang situ bisa kita lihat secara alam pikir kita, secara logika kita, secara perasaan kita, dengan melihat fakta, dengan melihat keadaan, dengan melihat alat bukti. Sepanjang fakta, keadaan, alat bukti tadi klik sama keterangan, karena seorang saksi itu sudah menyampaikan keterangan yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kalau itu akhirnya kata kuncinya bersesuaian, tentulah di akhir. Kenapa kadang yang di pertama bisa jadi tadi ada kekeliruan, karena sekali lagi mekanismenya kalau adalah melalui PK adalah luar biasa. Ada sesuatu. Dan biasanya di awal-awal peristiwa saya selalu mengilustrasikan, kalau minyak lagi panas itu kadang kita kena cipratannya aja sendiri itu takut, cemas. Tapi kalau sudah dingin, sejuk, ada kejernihan, di situ ada rasa penyesalan, ada rasa nurani, ada apa ya, pertimbangan-pertimbangan kita secara bijaksana
Mungkin pada waktu itu umurnya masih kecil, umurnya masih apa. Nah, sekarang ada keberanian, ada sikap segala macam, muncullah. Maka sepanjang lagi-lagi kesesuaian itu ada, maka saya memilih keterangan terakhirlah yang menjadi sah. Terima kasih. Ahli, dari saya cukup, dilanjutkan dengan Bang Rul. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih ahli, saya sudah mendengar semua penjelasan ahli dan runtut ya. Hanya saya ingin menajamkan saja apa yang sudah ahli sampaikan. Terutama dalam hal yang pertama mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang dimulai dari penyelidikan, tadi sudah dijelaskan ya, penyidikan sampai kepada putusan pengadilan. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada yang melompat, ada yang tidak dilakukan dalam deretan itu tadi, A sampai Z, A sampai Z misalnya. Detailnya begini, apabila dalam peristiwa pidana ini tidak dilakukan penyelidikan, langsung penyidikan, apa akibat hukumnya? Ya, tentu. Apakah batal berkas itu? Apa kemudian bisa dilanjutkan atau bagaimana pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, tadi saya sudah sampaikan juga di awal, tapi karena ingin penegasan, maka tentu penyidikan itu sesuatu yang lompat kan bisa terjatuh. Kalau jatuh itu pasti terluka. Luka ringan, bahkan bisa cacat, bisa juga terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Kalau itu dilakukan, berarti ada sesuatu yang tidak terang yang mau dituju dalam penyidikan. Sesuatu yang tidak terang berarti gelap. Siapa yang menggelapkan itu? Kenapa dia harus lompat? Karena ada serangkaian tindakan yang dilakukan. Kalau dia lompat karena dia tidak ingin diketahui, berarti ada sesuatu yang disembunyikan di tahap tersebut. Karena kalau dia clear, siapa aja yang mau datang, mau pasang 1000 CCTV juga kalau nggak melakukan, it's okay. Tapi kalau ada kesalahan di situ, ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh publik atau sesuatu yang ingin diungkap ke orang, pasti dia akan lompat jalan belakang. Dia pilih untuk itu. Nah, tentunya kalau itu adalah produknya penyidikan, tidak sah. Penyidikan yang tidak sah karena tadi ada diferensiasi fungsional di jaksa, mengakibatkan dakwaannya juga Tidak sah. batal. Ya. Kalau itu juga diambil oleh faktanya kepada hakim, 197 bilang, lah itu kan fakta dalam persidangan. Kalau itu ada dibunyikan segala macam, ya harusnya sebuah putusan yang tidak dirancang berdasarkan pasal 197 dari huruf A sampai huruf L, kecuali ada 2 pasal tentang biaya dan musyawarah, itu batal demi hukum. Ya. Saya lanjutkan. Tadi ada kata-kata kita pahami pasal 197. Di dalam fakta persidangan ada penyangkalan daripada terdakwa waktu diperiksa di pengadilan, mencabut BAP dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian tidak ada dalam pertimbangan hakim, apakah itu bisa termasuk ke dalam kehilafan? Mohon izin yang mulia, biasanya kalau ada proses verbal, maka hakim sepatutnya akan memanggil orang yang diperiksa, yang memeriksa pada waktu itu. Jadi coba sisir kembali dalam putusan tersebut, apa pertimbangan hakim. Jika biasanya kalau terdakwa itu dalam persidangan membantah bahwa tidak seperti itu, hakim akan memanggil penyidik verbalnya. Tapi hari ini saya mau bilang, hai, pidana itu tidak hanya melihat itu. Anda jangan lihat di BAP. Kadang ada lompatan tadi. Ada tidak sebelum penyidik verbal itu meriksa orang lain. Ini yang mau dicari dalam kebenaran material hukum acara pidana untuk menegakkan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Ojo minta adil kita semuanya kalau kita tidak tertib di awal. Kalau ada lompatan tadi, ada penyimpangan tadi yang bukan bidang yang ngambil, berarti situ ada sesuatu dong yang nyimpang. Kok dia? Maka patut diduga, semestinya hakim pada waktu itu begitu tangkap. Siapa yang dibunyikan itu, orang itulah yang harus dipanggil. Karena bisa jadi orang yang dihadapkan dalam BAP sudah lewat dalam fase itu. Coba lihat rentangnya lagi. Tanggal berapa? Maka yang tadi saya bilang, telusuri, telisik,
teliti. Jaksa 138 bilang supaya dominus litis, Anda menerima dan memeriksa, Anda menerima dan menilai. Itu perintah KUHP. Supaya apa? Gagah sebagai dominus litis yang menentukan satu-satunya. Ini nggak bisa polisi, karena saya akan bertanggung jawab. Saya tidak mau, karena akan menjadi reputasi lah, atau nama baik lah, dan segala macam. Itu stoppernya ada jaksa. Kalau jaksa nggak kirimkan rendak dan dakwaan ke pengadilan, pengadilan juga nggak bisa. Itu yang kira-kira ilustrasinya. Ya, ya dalam pertimbangan itu hakim hanya bertetap pada BAP. Itu masalahnya. Saya lanjutkan. Kemudian apakah tadi belum dijawab oleh saudara ahli, apakah hal demikian termasuk kehilafan? Ya tentu, hilaf dong. Kalau itu tidak dipertimbangkan oleh hakim, kalau hakim tidak menggali lebih jauh, karena hakim tidak bisa formalitas semata saja, tapi hakim melihat, karena sudah mencium aroma itu kan, ada sesuatu penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu yang digunakan, kekuasaan kehakiman yang diberikan negara kepada hakim, untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai satu-satunya lembaga pengadilan. Kalau itu tidak dilakukan berarti ya hakim tidak mengindahkan. Tentang fakta, tentang dakta 197 huruf D menyatakan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Berarti hakim abai pada waktu itu. Apakah keliru, apakah hilaf? Ya, monggo silahkan. Ya, itu yang saya inginkan penegasan itu, saudara ahli. Saya lanjutkan kepada soal upaya hukum luar biasa. Tentu kita semua sudah tahu ada 3 syaratnya untuk upaya hukum luar biasa. Saya ingin pengertian ahli tentang novum, tentang keadaan baru. Seperti apa pandangan ahli? Mohon izin yang mulia, tentunya saya berpikir keadaan baru adalah keadaan. Ada kata ada, ya kan? Ada, berarti pada waktu itu dia tidak ada. Pada waktu awal, betul kan? Pada awal kalau kita kaitkan dalam suatu peristiwa berarti ada. Adanya ini adalah baru terungkap, baru terinformasikan, baru ada yang menyajikan. Ya, sepanjang apapun yang terungkap, yang menyajikan dapat sesuatu yang tadi menjadi ada, yang pada waktu itu tidak ada. Atau pada waktu itu disembunyikan, disingkirkan. Itu kan di bawah terus gitu, jadi enggak. Nah, sepanjang itu tidak terbunyi di dalam putusan-putusan pengadilan, sepanjang itu tidak terdengar dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, sepanjang itu tidak terdengar dalam BAP, maka hal-hal itu saya anggap adalah baru dan jadi novum. Nah, itu saya hubungkan dengan tadi pertanyaan rekan saya di awal tentang hal tersebut, di mana ada saksi yang kemudian mencabut berita acara kesaksian pada waktu 2016 dan membuat kesaksian baru. Itu kaitannya ke sana. Terhadap hal tersebut, menurut pandangan ahli, apakah itu termasuk novum? Ya, saya mengartikan itu adalah novum. Novum ya. Baik, kemudian mengenai hal penyiksaan. Ini kita lihat dalam sidang-sidang sebelumnya terungkap adanya upaya-upaya penekanan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh penyidik kepada para tersangka sehingga muncul pengakuan. Ini kesimpulan saya gitu ya. Nah, terhadap pengakuan itu yang kita sudah tahu bahwa di dalam KUHP tidak perlu ada pengakuan, cukup 2 alat bukti atau lebih. Di lain sisi penyidik menyatakan atau penyidik memaksa dengan adanya pengakuan dengan cara yang saya tidak usah sebutkan, semua juga sudah tahu, luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini menurut pandangan ahli itu apakah itu termasuk ke dalam salah satu katakanlah hal yang disebut dengan sesat atau hal yang disebut dengan apa namanya, kalau kita bicara HAM udah
udah di luar HAM lah ini ya. Jadi pandangan ahli bagaimana tentang hal tersebut? Mohon izin yang mulia, kalau itu tadi terjadi kan sudah jelas ya. Berarti memang ada pelanggaran hukum, prinsip hukum. Pelanggaran, namanya prinsip, tiang, pondasi. Kalau itu udah dilanggar ya tumbang dong. Yang mau dilindungi itu kan adalah kehormatan kemanusiaan. Berarti dengan kita langgar itu menumbangkan kehormatan manusia. Tidak memanusiakan manusia. Karena tujuan kita jadi manusia harus memanusiakan manusia tentunya. Terus kalau itu akhirnya tadi diambil, katakanlah lagi-lagi, saya mengulang lagi, kalau BAP itu diambil, akhirnya juga dimasukkan hasil-hasil yang demikian, tentulah mempengaruhi. Ya saya mengambil tidak dalam titik itu belum peradilan sesat, tapi kalau itu dikemas menjadi seolah-olah menjadi sah tindakan legal, padahal tindakan itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum kita segala macam. Ya tentu kalau itu akhirnya diambil oleh jaksa sebagai yang tadi memeriksa, diambil juga oleh pertimbangan oleh hakim, sepanjang tentunya para terdakwa yang di dalam persidangan menyatakan ada sinyal bahwa kami dilakukan kekerasan. Tapi bagaimana hakim juga tahu kalau hakim tidak diperdengarkan dalam persidangan. Tapi kalau para terdakwa itu diperdengarkan, mereka menjerit, menyuarakan. Tentu seperti tadi hakim melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan itu juga, maka ada pergeseran antara HIR dengan KUHAP di dalam pasal 184. Maka rentang waktunya, kalau tadi adalah pengakuan lagi udah di skip karena orang akan dipaksa untuk mengakui itu. Makanya katanya pengakuan, yang penting dia ngaku. Nggak urusan ada bukti atau tidak gitu loh. Dan biasanya itu ditandai dengan di awal kalimat interogasi. Kalau sebuah berita acara ada kata interogasi di awal, ini sinyal penting bagi jaksa untuk melihat ada sesuatu ini, gitu. Apalagi kalau tidak tertangkap tangan. Jadi makanya dalam KUHAP disebut keterangan terdakwa dan menempatkan terakhir dalam urutan alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Supaya apa? Di persidangan yang terbukalah dia akan mengambil. Dan hakim yang tadi saya bilang dalam tanda petik fungsinya sebagai hiu antara penasihat hukum, antara jaksa penuntut umum, yang mana sih sebenarnya ini? Yang mana sih sebenarnya ini yang menyimpang? Yang mana sih yang sebenarnya tidak sah? Nah, tapi kalau itu tadi dikemas oleh organ hukum kita, seolah-olah benar ya selesailah sudah. Padahal perjahatan oknum, terus dikemas dibenarkan oleh institusi, terjadilah peradilan sesat tadi. Begitu ya. Jadi kesimpulannya akibat hukumnya batal gitu. Batal demi hukum. Terima kasih saksi. Saya lanjutkan kepada hal yang disebut dengan scientific evidence, yaitu bukti saintifik. Di dalam upaya kami di peninjauan kembali, kami membuktikan atau mencoba memberikan bukti ada scientific evidence. Kenapa kami lakukan? Karena yaitu saat itu adalah salah satu alat bukti. Alat bukti kami yang lain tentu saksi ke saksi, saksi ke saksi. Nah, untuk memenuhi ini kemudian kami menemukan scientific evidence, yaitu percakapan antara Widi dan Vina. Widi dan Vina sebelum meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016. Di percakapan itu memang sudah diekstraksi oleh penyidik, terbukti dengan adanya di berkas. Tetapi sayangnya oleh penyidik tidak dijadikan bukti, hanya terlampir saja di berkas itu. Nah, kami mencoba menggali itu, sehingga ini bisa apakah ini bisa disebut sebagai scientific evidence. Nah, kami kemudian mendapati satu bukti HP dari saudara Widi, saksi kami, ya, dan kemudian atas persetujuan majelis yang mulia diperkenankan untuk diekstrak. Hasilnya match. Hasilnya hampir sama. Apa yang ada dalam berkas perkara itu, ya kan? Waktu-waktunya sama, hanya dalam dalam kalimat-kalimatnya ada yang berbeda sedikit-sedikit. Ada penambahan kalau di handphonenya Widi.
Bagaimana pandangan ahli terhadap bukti tersebut? Apakah itu termasuk scientific evidence atau apa gitu? Yang mulia, tentu hasil sekarang yang terdapat dari dokumen elektronik, informasi elektronik adalah perluasan daripada apa yang dimaksud dengan surat. Itu sudah diputuskan dan menjadi pengetahuan kita bersama karena memang urgensi kita dan kebutuhan kita saat ini harus sudah masuk kepada dokumen elektronik. Sepanjang itu memang didapat secara sah, sepanjang memang tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang membantah, maka tentu itu dapat menjadikan scientific evidence. Namun scientific evidence itu kan secara keilmuan terukur, kira-kira kan ada ukurannya, maka dibedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan saya selalu ilustrasikan dulu nenek saya kalau ada sakit perut ambil jambu biji, karena dia tidak tahu dia ambil 20 helai. Ya kan? Pada 20 helai dia samakan saja mau anak kecil orang besar. Tapi ada ilmuwan yang menyatakan untuk anak kecil 7 lembar, untuk orang dewasa 12 lembar. Terjadilah ada ilmu, ada ukuran di situ. Itulah bedanya antara ilmu dan pengetahuan. Kembali kepada tadi scientific, sepanjang itu adalah terukur dari alat yang benar, pengambilannya benar, maka itu dapat dijadikan scientific evidence. Terus kalau itu tidak dimasukkan dari awal, berarti ada upaya pelanggaran prinsip-prinsip prosedur. Kenapa? Berarti tidak lagi seperti tadi, dia tidak mau bikin terang. Betul. Karena penyidikan tadi harus bikin terang. Kalau dia terang berarti lawannya gelap. Berarti orang yang ada di situ sedang hatinya dalam gelap. Hatinya sedang gelap. Kerjanya sedang gelap. Karena dia tidak mau terang. Logikanya sederhana saja. Ini perkara yang bisa kita sentuh dengan logika, sentuh dengan rasa. Tapi kalau dari awal kita sudah ingin menapikan, meminggirkan, ya repot. Kita akan menjadi sulit terhadap satu lubang yang kita buat sendiri. Jadi pendapat ahli itu adalah scientific evidence ya, bukti yang scientific. Ada 2 lagi Pak ahli. Maaf ya, agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail gitu sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun ahli, mohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang vonis. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO vonis. Di semua vonis di nomor 3, nomor 4 itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini, sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik, ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini tentang pengabaian atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan lain dan atau apa? Saya minta pandangan ahli. Terima kasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah, ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Ya, orang kalau sudah di labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan aja ahli kalau misal ahli punya. Ya,
jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan Negeri BAP. Cirebon. Di BAP. BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan ditunjukkan. Kita lihat perbedaannya di mana. Ada novum lagi nih. Sebentar, Bu. BAP-nya mana? Putusannya mana? Coba kita cocokkan dengan termohon. Ada nggak? BAP atas nama Pak Rudiana ada nggak, bawa nggak? Bentar Pak ya, kita cocokkan. Ada, biar sama-sama kita lihat. Ada Pak, bawa. Oke. Putusannya bawa. Termohon bawa putusannya. Kita lihat di BAP saksi pelapor ya berarti ya. Ya Pak Asmi, saksi pelapor berarti ya. Ya, saksi Pak Aep. Saksi Pak Rudiana. Ada putusan nggak? Halaman 34. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alinea kedua Mas. Saya boleh tandain biar Mas enak. Nih, rumah berarti identitas jelas. Teliti dulu. Telusuri, telisik boleh. Ini baru ini teliti ya. Ini terang dulu. Baru kita bilang itu harus kita menemukan. Kalau dia nggak lakukan itu yang mulia. Jadi ini udah address alamat. Ini putusannya. Ya, kenapa di DPO itu tidak ada alamat? DPO-nya? Tadi yang dia nggak menerangkan karena dia tidak tahu kan. Dia nggak ada sampai ke sana. Di BAP Tidak menerangkan karena dia tidak tahu yang makanya tidak. Mana poin yang dia tidak menerangkan? Dia tidak ada sekitar sebab rumahnya. Saya udah sampai. Kemudian saya tidak tahu segala macam. Yang saya full itu menjadi poin. Iya. Oh, udah mana di BAP? Iya, yang ini Pak, yang dititipkannya yang Putusan. poin Yang disumpah ya. ya yang dia menerangkan kata ahli ini yang di poin 9-nya Pak. Di keterangan di halaman 3 pemeriksaan Pak siapa nih? Di halaman 3 di poin 9 Pak. Nah, di situ ahli mengemukakan pendapatnya bahwa di situ tidak diterangkan. Tidak diterangkan kejelasannya. Sementara di putusan kan sudah dijelaskan dia di rumah sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Dituju address yang dituju. Beliau memang seolah-olah sudah. Tapi kalau kami ini
nanti ditanggapi aja Pak. Ketika pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya, pengertian tidak ada di rumahnya belum tentu. Ya, nanti ditanggapi dalam ya, pendapat ahli. Ya. Ini mengenai pendapat beliau. Ya, kami juga punya. Ya. Nanti disampaikan di akhir. Nanti pendapat ahli ini Bapak pertemuannya. Baik. Menanggapinya sebagai berikut. Oke ya, begitu ya. Cukup? Cukup. Yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Mas. Sudah selesai. Sudah selesai. Tenang, santai. Go. Majelis yang mulia, Oh, ada mau di... kalau memang Oh iya. ini Masih banyak waktunya pertanyaan. terbatas dan kita masih ada, apa nanti bisa dilanjutkan? Oke. Kita tunda. Ada mungkin 20 pertanyaan lagi ya. Baiknya kita tunda. Ma- Baik, kita tunda kalau memang masih banyak pertanyaannya Iya, dari masih. tim penasihat hukum. Baik. Karena ini kita hari terakhir. Iya. Oh, Kita ada kita terakhir. tidak ini. Oke. Cuman inilah Baik. hari terakhir kita anggap, makanya mohon waktu pada yang mulia. Baik, begitu Pak ya. Karena ini udah memasuki persiapan kita untuk melakukan sholat Jumat dan kewajiban bagi kita semua yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sidangnya kita tunda. Begitu ya, termohon ya. Ya. Kita skor. Maaf. Skor sampai jam berapa? WIB tapi ya. 1.30 bisa? Termohon? Bisa? 1.30 ya? Baik. Jam 1.30 WIB Pak. Ya, sidang saya skor. Terima kasih Terima Pak. kasih yang mulia. Nah, nanti aja.